digunakan untuk masyarakat-masyarakat kita untuk mampu berbahasa Inggris. Oh iya. Menetapkan kembali Desa Ekang Culai sebagai juara satunya. Kami akan memberikan pengabdian yang betul-betul maksimal untuk masyarakat. Hai, selamat datang di UCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini untuk menemani weekend teman-teman semuanya tentunya di rumah, aku udah kedatangan salah satu kepala desa yang desanya cukup berprestasi nih di Bintan. Dan langsung aja ada kepala desa Ekang Anculai, Pak Zaili Adi. Halo Pak Zaili, apa kabarnya? Halo, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kita hari ini senang sekali karena jauh-jauh dari desa Ekang Anculai datang ke studio kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga terima kasih telah diberikan kesempatan untuk hadir di sini ya dalam rangka kita diskusi bicara seputar desa. Sebagaimana waktu kami dihubungi ya alhamdulillah kami bisa datang. Mungkin menyapa awal pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kita juga mau mengucapkan selamat karena Desa Anculai sendiri baru aja menang ya Pak, mendapatkan penghargaan, lebih tepatnya ya Pak, Desa Cantik. Benar ya Pak ya? Ya, itu Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Yang mana Desa Cinta Statistik itu di bawah binaan BPS, Badan Pusat Statistik. Kami tentu di bawah binaan BPS Kabupaten Bintan. Ya awal mulanya dibentuk, kami tak mengira ada penilaian, mengalir saja. Ya alhamdulillah ternyata ada penilaian dan kami sampai ke tahap ini. Tapi sebelum kita membahas deretan prestasi Desa Ekang Anculai, ini Pak Zaili sendiri sudah berapa lama menjabat sebagai Kades ini? Saya dilantik menjadi kepala desa bulan Desember tahun 2022 yang lalu. Artinya dari rentang waktu itu sampai sekarang baru jalan 2 tahun lebih sedikit lah. Karena ini masuk ke Januari 2025. Oke, artinya sejak tahun 2022. Dan hari ini kan Desa Ekang Anculai ini berprestasi ya Pak. Tapi sebelum Bapak menjabat di tahun 2022, seperti apa nih kondisi dari Desa Ekang Anculainya? Kami sebagai warga Ekang Anculai sangat beruntung. Pertama, Desa Ekang Anculai itu secara geografis letaknya sangat strategis dengan beragam latar belakang seni, budaya, serta perekonomian. Bicara tentang ekonomi, masyarakat Ekang Culai mayoritas petani. Nah, alhamdulillah dari segi prestasi, sebelum saya menjabat sebagai kepala desa, berbagai prestasi juga telah diraih oleh Desa Ekang Culai. Kita sangat bersyukur bahwasanya pemimpin-pemimpin periode yang lalu juga sudah bekerja dengan begitu baik, sehingga berhasil mencapai prestasi yang baik pula untuk tatanan pemerintahan desa serta masyarakat Desa Ekang Culai dari segi olahraga, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Oke, untuk Desa Ekang Anculai sendiri itu di mayoritas pekerjaannya adalah petani ya Pak ya? Betul. Oke, tapi Pak hari ini yang kita tahu prestasi, apa aja sih Pak sebenarnya prestasi dari Desa Ekang Anculai selama Bapak menjabat? Dari tahun 22 saya menjabat sampai sekarang. Di antara prestasi yang kita dapat itu pertama Desa Ekang Culai masuk dalam kategori desa mandiri, yang mana desa mandiri itu adalah kategori desa kalau boleh dikatakan tertinggi dari penilaian yang ada, karena ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, dan tidak berkembang, pokoknya ada beberapa kategori desa itu. Nah, Desa Ekang Culai kita bersyukur mendapat predikat desa mandiri. Gitu. Itu semana? Se-Indonesia, se-Kepri? Se-Indonesia. Se-Indonesia? Karena gini, desa se-Indonesia itu ada kategori-kategorinya. Semua kita berusaha untuk mencapai level itu, gitu, dengan mengejar target-target yang telah ditentukan dan hal-hal lain sehingga kita baru dapat kategori mandiri itu. Mandiri itu maksudnya apa? Mulai dari ketahanan pangan, artinya Desa Ekang Enggak, Anculai kita bisa itu dinyatakan desa mandiri setelah melalui proses pengisian data dan lain sebagainya, sehingga dari itulah kita dinyatakan desa mandiri. Dan menyatakan kita desa mandiri itu bukan kita, tetapi hasil pengisian, pendataan dan lain sebagainya itulah. Makanya desa kita dinilai desa mandiri.
Oke, dari artinya SDGs gitu. ada kategorinya ya, Ada Pak? kategori. Oke, itu di tahun berapa, Pak, Desa Tahun Mandiri? tahun 2023. Desa Mandiri di tahun Ya. 2023. Selanjutnya apa lagi tuh, Pak? Prestasi deretan yang banyak sekali ini. Lalu Desa Kangculai, maaf saya buka karena Saking banyaknya ya sampai lupa. Jadi memang banyak ya, Pak, iya, prestasi yang diraih. kita mendapat predikat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bintan penyaluran dana desa tercepat tahun 2024 gitu. Penyaluran dana desa ini maksudnya seperti apa nih, Pak? Karena tiap tahun kita kan setelah melalui proses pertama kita kan RKPDes, rencana kerja pemerintahan desa, lalu penetapan RKPDes itu biasanya di akhir tahun. Setelah itu kita akan penetapan APBDes. Penetapan APBD selesai, kita masuk, contoh kita misalnya di tahun 2024 kemarin kita awali dengan pembahasan RKPDes, penetapan RKPDes, lalu kita penetapan APBDes untuk tahun 2025. Ketika kita lambat menetapkan APBDes, kegiatan 2025 akan terlambat. Tetapi ketika kita bisa merampungkan pembahasan RKPDes, penetapan RKPDes, lalu kita penetapan APBDes, maka di tahun 2025 kita akan bisa menjalankan berbagai kegiatan mulai dari awal tahun. Oke, Nah, itu gitu. penghargaannya dari Kabupaten Bintan. Yang memberi penghargaan dari Kabupaten Bintan. Desa se-Kabupaten Bintan kan ada 36 desa. 36 Jadi desa. kita semua didorong oleh DPMD Kabupaten Bintan agar melaksanakan kegiatan itu tepat waktu semuanya. Tetapi dalam perjalanan ada juga yang terlambat. Nah, kami bersyukur bahwasanya untuk komitmen kami pemerintah desa Ekang Anculai, alhamdulillah telah mencapai itu tepat waktu. Wow, luar Terus biasa ya. ada juga saya cerita kemarin ada penetapan RKPDes. Oke, itu kan hanya sederet prestasi ya, Pak. Nah, artinya sudah baik dari nasional yang diberikan dari kementerian, lalu juga dari Kabupaten Bintan sendiri. Ini bisa diceritakan nggak? Seperti apa sih proses bisa mendapatkan prestasi-prestasi tersebut? Tentunya Mbak Yoli ya, sebagai aparatur pemerintah desa yang dituntut tentu kan ada komitmennya, semangat serta bagaimana kita terutama kepada kepala desa, bagaimana seorang kepala desa itu bisa mengkoordinir teman-teman perangkat desa bekerja mencapai target itu. Nah, bicara tentang pencapaian yang kami dapat itu sebenarnya bonus. Kami hanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ketika itu ada penilaian, baik itu dari DPMD, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pusat, itu artinya bonus yang diberikan. Sementara yang kita lakukan adalah kami hanya berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik saja. Prestasi yang lain kemarin kami dapat ketika kami mengawali kegiatan lomba desa tingkat kecamatan. Mengalir saja, kami tanpa berambisi dan tanpa mengejar target, kami hanya mengalir. Alhamdulillah kami mewakili Kecamatan Tulus Sebung pada waktu tahun 2024. Setelah dari Tulus Sebung, Kecamatan Tulus Sebung, kami diikut sertakan lagi di tingkat kabupaten. Hasil penilaian dari tim juri Kabupaten Bintan menetapkan kembali Desa Ekang Culai sebagai juara satunya. Lalu kami diikut sertakan pada lomba desa tingkat provinsi. Setelah proses dan mendapat hasil, ternyata Ekang Anculai mendapat predikat juara 2 saja, sehingga tidak bisa diikut sertakan pada lomba tingkat regional gitu. Nah, Pak, ini kan berbagai program, berbagai pencapaian, artinya juga ada inovasi, lalu juga program yang mungkin berjalan di Desa Ekang Anculai. Nah, ini program atau siapa sih Pak yang sebenarnya melakukan hal ini semua, inovasi atau ide dari siapa? Tentunya Desa Ekang Anculai ini kan sudah berada lama, jauh sebelum saya. Ketika saya masuk tentu kan saya juga punya cita-cita, punya target, punya harapan untuk bisa lebih memajukan Desa Ekang Anculai. Lalu saya didukung oleh perangkat desa yang lain, ada Pak Sekdes, Kepala Seksi, Kepala Urusan yang ada di desa, staf,
Bahkan kita juga didukung oleh lembaga-lembaga yang ada, dari Badan Permusyawaratan Desa, dari lembaga pemberdayaan masyarakat, kepala dusun, RW, RT, posyandu, PKK dan lain sebagainya. Maka tentu kita juga mendapatkan masukan-masukan nih dari lembaga-lembaga yang ada, badan permusyawaratan yang ada, bahkan dari pemikiran saya pribadi. Kolaborasi itu tentunya kita padu. Nah, di desa ini berbagai konsep yang kita buat itu tentu harus mendapat dukungan. Sebagus apapun konsep menurut kita, tetapi kita nggak bisa menjelaskan dengan baik kepada lembaga yang ada sehingga tidak mendapat dukungan, maka program itu tidak akan jalan. Kompak adalah kunci Betul. sukses ya. Kepala desa harus mendapatkan dukungan dari lembaga yang saya sebutkan tadi, baru bisa menjalankan program. Kepala desa tidak bisa memutuskan sendiri, Mbak Yoli. Kepala desa yang langkah awalnya harus menjelaskan dan meyakinkan kepada kelembagaan yang ada, sehingga ketika ini mendapat dukungan, maka program itu baru jalan gitu. Apa aja tuh Pak program-program yang mungkin berjalan di desa Ekangan Cule ini? Kalau bicara program kan ada juga dari pemerintah pusat itu program ketahanan pangan, dan ini kan menjadi konsentrasi pemerintah pusat, apalagi nanti program ketahanan pangan ini menjadi menjadi concern juga disinergikan dengan program makanan bergizi dari Pak Presiden itu, ya bagaimana kami pemerintah desa menjelaskan 20% dari dana desa itu kita alokasikan untuk program ketahanan pangan. Nah, setelah melalui proses musyawarah, program ketahanan pangan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani kita. Yang sudah kita distribusikan kepada 8 kelompok tani yang ada di desa kita, dengan harapan kelompok-kelompok tani yang sudah kita distribusikan berupa alat pertanian, pupuk, bibit, itu harapan kita ada peningkatan produksi hasil pertanian mereka. Maka targetnya tentu program ketahanan pangan dari bidang pertanian ini bisa mencapai hasil yang baik pula, Mbak Yoli. Tapi seperti apa nih dari program tersebut Bapak implementasikan kepada teman-teman, kepada masyarakat tentunya, kepada warga Ekangan Culai sendiri? Tentunya kita berikan bantuan itu kan sesuai dengan bidangnya. Kelompok tani ini tentu pada betul-betul petani kan begitu, Mbak Yoli. Ya kita jelaskan kepada mereka melalui proses musdes, musyawarah. Lalu mereka kita minta untuk membuatkan rancangan anggaran biaya sesuai kebutuhan mereka. Ketika mereka butuh pupuk misalnya, kita tidak bisa mengintervensi memberikan mereka pada produk lain. Mereka butuh pupuk, maka kita beri pupuk. Supaya apa? Supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Selama ini kebutuhan mereka kan agak kesulitan misalnya. Mungkin kesulitan itu pertama dari pembiayaan, kedua dari ketersediaan gitu. Sehingga ketika ini sudah kita penuhi walaupun belum 100%, tentu kan ada gairah kembali mereka untuk lebih meningkatkan produktivitas, Mbak Yoli. Terus di bidang kepemudaan kami berusaha meningkatkan sarana prasarana olahraga dengan harapan anak-anak kita lebih giat lagi untuk mencapai prestasi olahraga, maka kita renovasi kita tingkatkan sarana prasarana olahraga lapangan voli. Kita bikin pagar, kita bikin pencahayaan dengan adanya lampu. Terus yang terbaru kita bikin macam tribun mini gitu. Dengan fasilitas yang memadai, kita harapkan pemuda-pemuda kita juga lebih bergairah untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini kan dari pemerintah desanya sendiri ya, perangkat desa sangat semangat. Tapi kalau dari dukungan masyarakat Ekangan Culai sendiri seperti apa sih Pak? Makanya saya sampaikan di awal tadi, kita itu sebagus apapun program yang kita buat tanpa dukungan lembaga dan masyarakat nggak akan jalan. Nah, kami juga menyampaikan kepada perangkat-perangkat lingkungan, RW, RT, agar juga memberikan informasi-informasi yang sudah kita bahas di forum musdes, agar masyarakat lebih tersosialisasi terhadap program yang kita ada. Nah, di antaranya melalui informasi-informasi yang kita tempelkan di tempat-tempat umum,
dan kita juga bisa hadir ke tengah masyarakat. Nah, kalau dari peran perangkat desa kan tentu sudah sangat mendukung. Lalu keberhasilan ini tentunya ada juga nih peran masyarakat. Ini seperti apa peran masyarakat mensukseskan program yang ada? Contoh kita ada program Gerbang Kampung. Gerbang Kampung ini kan menyentuh langsung nih. Gerbang Kampung itu gerakan pembangunan kampung. Oh, Itu ini hanya ada di desa Ekang Anculai? semua desa semua se-Kabupaten Bintan. desa ada? Ini diawali program ini adalah program dari kepala daerah. Kita berkewajiban mensukseskan. Di Gerbang Kampung itu kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah gotong royong, pembersihan lingkungan, pembersihan drainase, perbaikan-perbaikan ringan jalan-jalan yang berlobang. Kalau tidak ada keterlibatan masyarakat, tentu program ini nggak jalan, Mbak Yoli. Begitu juga kegiatan-kegiatan seni budaya. Itu kan harus keterlibatan langsung masyarakat. Kita juga ada anak-anak remaja kita bina, ada kegiatan tari tortor Oh, tari tortor, justru Ya. bukan tari Melayu ya? Ada juga nanti kita. Nah, bicara Desa Ekang Culai itu kan lintas suku. Ada suku Melayu justru sedikit. Suku Jawa yang banyak, suku Batak diantaranya, dan ada beberapa suku. Suku Jawa ada kita dukung dengan pengadaan alat-alat untuk reok sedulur manunggal. Nah, terus dari Sumatera Utara tarian tortor. Nah, nanti kami akan mendiskusikan agar karena kita berada di tanah Melayu, agar seni budaya Melayu juga harus ikut dikembangkan. Di tiap kegiatan kunjungan dari desa-desa lain ke Desa Ekang Culai, pernah juga kita tampilkan tari Melayu dengan pencak silat penyambutan tamu-tamu yang datang ke desa kita, Mbak Yoli. Sebagai tambahan informasi yang kami sampaikan di sini, Desa Ekang Culai belakangan memang sering dikunjungi oleh desa-desa lain dari luar daerah. Sampai dari Sulawesi kemarin, dari Sumatera Utara. Itu dalam rangka apa? Studi tiru. Oh, studi tiru. Ya. Jadi kita juga nggak tahu tiba-tiba dari event organizer-nya menghubungi kami setelah mendapat referensi atau rekomendasi dari DPMD Kabupaten Bintan, maka yang dituju dijadikan objek tujuannya di Desa Ekang Culai. Tapi kalau dari sambutan Desa Ekang Anculai menjadi desa yang banyak ditiru ini seperti apa nih? Tentunya kami harus makin berbenah dong. Oh, begitu Harus ya? membenahi infrastruktur, terus kita juga harus intinya namanya ketika ada orang akan datang berkunjung, malu kan kita kalau seandainya kita tidak siap dengan segala sesuatunya. Makanya kemarin terbaru kami tingkatkan fasilitas kantor dengan pasang awning dari panggung menuju ke balai pertemuan itu udah di atap semua. Nah, target saya ketika tamu datang, maka kita akan lebih leluasa menyediakan fasilitas terhadap tamu yang hadir. Dulu ketika datang tamu misalnya sampai 3 bus gitu kan, kita kesibukan harus pasang tenda, kursi dan sebagainya. Itu memakan waktu, tenaga dan energi. Nah, setelah ini sudah terbangun, ketika ada tamu datang, maka tentu tamu lebih gampang lah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Itu satu. Tempat itu juga mau kita jadikan dan kami akan kerjasama dengan operator tour travel. Kita akan tampilkan seni budaya di panggung yang sudah ada itu dengan menghadirkan turis-turis yang akan ke Lagoy atau dari Lagoy mampir ke desa kita. Ketika itu kita akan tampilkan seni budaya kita. Kiri kanannya kita akan siapkan stall-stall untuk produk-produk UMKM. Ada bawah binaan BUMDes, ada yang memang secara personal produk UMKM itu gitu Mbak Yoli. Pak, dengan prestasi lalu juga sekarang Desa Ekang Anculai pada akhirnya ada pemasukan dong tentunya dengan turis-turis yang mampir ke Desa Ekang Anculai. Ini seperti apa nih manfaatnya? Kalau itu belum jalan Mbak Yoli. Oh, itu baru rencana. Nah, baru rencana karena fasilitas kita belum terbangun kan pada waktu itu. Ini di tahun 2024 akhir kemarin baru terbangun. Oh, baru terbangun. Baru terbangun. Tapi Pak, dengan sejauh ini dengan prestasi yang ada, seperti apa nih manfaat yang dirasakan sama masyarakat Desa Ekang Anculai sendiri? Nah, tentu kalau harapan kami masyarakat yang tergabung dalam UMKM ini, UMKM itu ada produknya cenderamata, itu di bawah binaan kelompok Bina Karya. Terus ada juga UMKM yang bergerak di bidang kuliner.
Nah, ketika ini kita bisa maksimalkan eh, agenda ini bisa berjalan dengan baik, tentu mereka bisa menjual produknya. Ketika produk yang terjual, maka ada perputaran ekonomi di situ, Mbak Yoli. Oke. Bicara tentang kelompok Bina Karya, ini juga alhamdulillah sudah produk-produk mereka sudah terserap di Lagoy. Kadang event Tour de Bintan itu produk mereka dipakai. Ada Godibik itu mereka sampai ribuan piece dibeli oleh PT Bintang Resort Cakrawala, lalu dijual kepada peserta-peserta Tour de Bintan itu, Metaman, Ironman dan lain sebagainya gitu. Oke, akhirnya dengan terkenalnya Desa Ekang Anculai, UMKM-nya pun semakin maju ya Pak, otomatis. Dan harapannya ke depan ini terkait turis ya Pak, turisme yang bisa dimanfaatkan dari Desa Ekang Anculai sendiri. Nah Pak, lalu ini seperti apa nih Pak? Mungkin dari harapan-harapan dan juga target-targetnya, seperti apa sih dukungan pemerintah sendiri? Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung, Mbak Yoli. Kemarin ada event apa namanya? Event yang akan dilaksanakan yang kemarin di Kijang itu, lupa saya. Mungkin nanti Temu kalau Karya. ingat, Temu Karya. Temu Karya, di situ desa-desa disuruh apa namanya ya? Kita semua berkreasi dengan maksimal dengan menampilkan karya-karyanya gitu kan. Sehingga di situ juga kesempatan desa untuk memasarkan produk-produknya. Dari situ alhamdulillah kita produk unggulan kita dapat juara 3, Mbak Yoli. Itu apa tuh produk unggulannya? Itu yang kita sajikan dari kelompok Bina Karya. Berupa itu tadi yang saya bilang goodie bag itu. Apa isi dari goodie bag-nya? Kayak tas gitu. Iya. Jadi produk kayak tas itu kita jadikan produk unggulan. Dan terbuat dari apa Pak? Hasil karya ini kelompok Bina Karya kita, ya tas. Oke, tas. Bahan apa sih? Bahan kain atau gitulah gitu. Nah, jadi itu sudah diproduksi banyak gitu. Bahkan sampai ke mancanegara kan dari turis-turis yang ada itu. Nah, artinya Desa Ekang Anculai mulai terkenal. Dari Bapak sendiri sebagai kepala desa, ingin Desa Ekang Anculai ini dikenal sebagai apa nih? Kita pengen seiring dengan semangatnya pemerintah desa juga semangatnya masyarakat agar Desa Ekang Anculai dikenal dengan desa wisata gitu. Oh, desa wisata. Desa wisata. Walaupun kita tidak memiliki pantai ya, tapi kan bicara wisata itu kan bisa aja wisata agrowisata gitu. Dari perkebunan-perkebunan masyarakat yang itu kita kemas ke depannya sehingga orang hadir ya mungkin bisa menikmati suasana kebun gitu Mbak Yoli. Ada juga peternak sapi gitu-gitu kan. Termasuk ini produk UMKM yang bisa dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat kita. Intinya kita ingin menyajikan bahwasanya desa wisata Desa Ekang Anculai adalah desa yang menjadi tujuan ya bisa suasana perkebunan, membeli produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Wah, seru sekali. Jadi desanya nggak perlu ke pantai, bukan pantai, tapi lebih ke perkebunan. Oh iya, saya ya? juga lupa. Tadi saya lupa menyampaikan kita juga ada apa namanya mangrove. Oh, mangrove. Ya, mangrove tadi yang dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Udah jalan belum? Sudah. Oh, sudah. Waktu sebelum COVID, mangrove kita bekerja sama dengan apa ya, Starjet itu ramai tamunya datang. Itu sebuah perusahaan ya? Ya, perusahaan pengelola tour travel itu. Oh, oke. Nah, gitu. Nah, jadi selain ada The Bamboo Camp, ada mangrove, ya perkebunan mungkin bisa kita kelola dengan baik, kedepannya bisa menjadi tempat tujuan wisata. Gitu. Idenya udah ada, konsepnya udah ada, dan berbeda juga. Biasanya kalau di Bintan kita taunya tuh pantai. Iya. Nah, ini perkebunan. Lalu gimana nih sejauh ini perbincangan dari Pak Zili mungkin kepada perusahaan-perusahaan sudah ada untuk menjalin kerjasama? Kami akan bicarakan, diskusikan ini dengan pengelola tour travel, tour guide itu. Oh iya. Untuk mendukung ini juga kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Maka kami dari pemerintah desa sudah mengalokasikan anggaran untuk kursus bahasa Inggris gratis untuk masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bisa digunakan untuk masyarakat-masyarakat kita untuk
mampu berbahasa Inggris. Oh ya, udah berjalan toh Pak? Belum. Oh belum. Sudah kami anggarkan, tetapi dari tahun lalu juga sudah dianggarkan. Ini mudah-mudahan pokoknya saya katakan harus berjalan dengan baik, walaupun ini kita terseok-seok, tetapi ini menjadi target harus menjadi sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Iya, tapi Pak sekarang kan desa Bapak udah jadi desa yang ditiru ya sama desa-desa lain bahkan sampai luar daerah. Tapi kalau yang dari Bapak tahu sendiri, mereka itu pada saat datang meniru apa sih Pak? Programnya, keindahannya atau apa nih? Salah satu BUMDes. BUMDes. Badan Usaha Milik Desa kita yang kita miliki, kita bersyukur dari 36 desa, BUMDes Ekang Culai termasuk yang masih berjalan dengan baik. Secara kelembagaan sudah ready, sudah berjalan. Namun kita bersama-sama ingin meningkatkan pendapatan BUMDes itu lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan lebih besar lagi. Nah, BUMDes ini sendiri bermanfaat untuk masyarakat karena ada salah satu unit usahanya yaitu simpan pinjam. Jadi masyarakat yang butuh pembiayaan bisa pinjam walaupun jumlahnya bervariasi. Ada 5 juta, 10 juta, bahkan ada lebih juga. Kita juga minta supaya masyarakat berkomitmen juga, jangan pinjam tapi nggak kembalikan, karena kita berharap bergulir untuk masyarakat yang lain yang membutuhkan gitu. Saya kepala desa tentunya ingin melakukan banyak hal. Saya ingin melakukan layanan kepada publik dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi mungkin saya juga tidak bisa memenuhi harapan-harapan orang per orang. Tetapi secara keseluruhan kami ingin berusaha menjadi pemerintah desa yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait layanan administrasi dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ada satu di antara hal-hal lain yang secara personal nggak bisa kita penuhi, ya sudah, kita mohon maaf kan gitu. Tapi Pak, ini menjadi pertanyaan, mempertahankan prestasi, bicara soal meningkatkan tentu harapannya, tapi mempertahankan itu juga bisa dikatakan sulit. Ini sebenarnya apa sih Pak kesulitan atau hal yang menjadi tantangan dalam membangun desa, dan seperti apa nih cara dari Pak Zaili juga untuk mempertahankan segala prestasi yang sudah ada hari ini? Mbak Yoli, sejauh saya mendapat dukungan dari seluruh teman-teman perangkat desa, lembaga yang ada, BPD, RT RW, LPM dan lain sebagainya, saya merasa itu tak sulit. Ya, makanya dalam hal ini harapan saya dukungan-dukungan yang inilah yang saya butuhkan gitu. Karena kami berusaha mengalir saja. Saya katakan kita bekerja dengan baik, bekerja dengan riang gembira. Sisanya yang kita dapatkan adalah bonus. Sejauh kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan desa, maka hasil itu sendiri merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu. Ada nggak sih Pak cerita perjalanan, ini kan positif sekali ya Desa Ekang Culai, baik dari masyarakat sampai perangkat desa, hal yang mungkin menyentuh perasaan Bapak, wah ternyata saya ini didukung loh apa yang rencana-rencananya, ini ceritain dong, ada nggak sih? Saya lihat teman-teman sudah bekerja dengan maksimal. Bahkan Mbak Yuli, perlu saya sampaikan di sini, teman-teman itu bekerja dengan hati gitu ya, tidak mengejar materi, karena mereka di antara itu bekerja tuh selalu di atas jam rata-rata bekerja Mbak Yuli, karena mereka pulang sampai jam 8 malam. Ini benar saya cerita. Serius? Serius. Saya katakan sebagai pimpinan, saya tak bisa, kalau di perusahaan kita ada overtime gitu kan, tapi ini tak bisa. Mereka katakan, ya udah Pak, kita bekerja saja. Itu yang membuat merasa Bapak semakin semangat karena merasa didukung. Wow, luar biasa. Mereka sampai berkomitmen. Oh iya. Nah Pak, lalu mungkin apa nih Pak, kedepannya hal-hal atau target yang sebenarnya lagi pengen Bapak lakuin? Kita mengalir saja Mbak Yuli. Kita bekerja, adapun hasil kita serahkan pada tentu kan apa istilahnya, bekerja yang baik, tentu hasil baik kita dapatkan gitu kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi tidak ada rencana atau target yang mungkin dipasang oleh Pak Zaili ya, pengen ini, pengen itu, tapi mengalir aja segalanya. Mengalir saja dengan semangat yang tinggi, dengan kebersamaan. Tentunya harapan kita ke depannya lebih baik lah gitu.
Oh iya, luar biasa. Nah ini terakhir nih Pak, mungkin, tentu tidak terakhir, karena nanti ada pesan-pesan Pak Zaili untuk masyarakat Eka Ngacole. Tapi ini Pak, beriin dong pesan atau motivasi untuk desa-desa lain agar punya semangat yang sama seperti Bapak dan juga masyarakat Eka Ngacole. Kalau itu nggak berani saya. Karena tiap desa dengan memiliki pemimpin desa, mereka kan pasti punya semangat yang sama. Tetapi ada yang sudah mencapai hasil yang baik atau yang belum, itu kan kondisi. Tetapi sejauh intinya itu tadi, intinya ketika kita berkomitmen saja, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik untuk desa dan masyarakat, kita yakin dan percaya bahwasanya niat baik kita tuh pasti akan dapat hasil yang baik. Wow. Karena kalau saya menyampaikan statement yang harus begitu dan begini, itu bukan ranah saya gitu. Karena itu tadi, pasti teman-teman kepala desa yang lain pengen bekerja yang baik, pengen mencapai hasil yang baik, mencapai target yang baik pula gitu. Kalau gitu aku pengen tahu dong motivasi Pak Zaili sendiri apa sih gitu setiap bekerja gitu? Saya punya motivasi untuk di sini. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke, Itu saja. mantap. Simpel saja. Dan ini terakhir Pak, closing statement boleh dong kalau misalnya masyarakat Eka Ngacole hari ini nonton podcast ini melihat Bapak, apa sih pesan-pesan lalu juga mungkin ungkapan terima kasih yang Pak Zaili ingin ungkapkan kepada masyarakat desa Eka Ngacole sendiri? Pertama tentunya saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Eka Ngacole dengan memberikan dukungan awal ketika saya ikut pemilihan kepala desa. Berkat dukungan masyarakat, saya terpilih sebagai kepala desa. Setelah saya terpilih, tentunya saya akan bekerja dengan baik, memaksimalkan tenaga, waktu, dan pikiran saya untuk masyarakat. Kalau dalam perjalanan saya tidak bisa memenuhi kepuasan orang per orang, tentunya saya minta maaf. Tapi yakin dan percaya, selama saya menjabat rentang waktu tahun 2022 sampai 2030, saya akan bekerja bersama teman-teman perangkat desa yang lain, Sekdes, Kasih, Kaur, staf dan seluruh kelembagaan yang ada, BPD, RW, RT, PKK, Posyandu, dan kader-kader yang lain. Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Apabila dalam perjalanan ada bahasa kami yang kurang berkenan mungkin, atau perilaku kami yang tak berkenan oleh masyarakat, tentunya itu tanpa sengaja kami lakukan. Intinya kami akan memberikan pengabdian yang betul-betul maksimal untuk masyarakat. Itu Mbak Yoli. Oke, terima kasih banyak Pak Zaili. Semoga segala niat Bapak juga bersama Desa Eka Ngacole sukses, dan juga masyarakat Eka Ngacole makin berpacu ya semangatnya karena mempunyai Pak Zaili, dan juga Pak Zaili punya masyarakat Desa Eka Ngacole, dan kita tunggu prestasi selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini.